Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama. Mas Fadil dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Fadil. Ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Banyak ya, saya absen satu-satu aja. Amanda, Devi Trias, Fadila, Adil, Febriano Satrio, Galang Adi, sakit, Indri, Muhammad Farel, Nanda Agus, Nikolas, hadir, Rangga, Rangganya izin, Siti Rahayu Ambarwati, Tegar, hadir ya, Zahra, Caka, ya, yang nggak hadir 3. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang izin bisa selamat di perjalanannya. Hari ini melakukan pembelajaran dengan model PBL, yaitu Problem Basic Learning, yaitu kita akan membahas masalah kasus, studi kasus. Dan metode pembelajaran ini akan kita lakukan secara berkelompok. Jadi nanti berdiskusi secara kelompoknya nanti saya bentuk menjadi 3 kelompok. Bahan yang kita ajarkan nanti ada studi kasus yang akan saya berikan melalui video. Dan tujuan dari pembelajaran kita yaitu bagaimana menganalisis pengaruh hukum permintaan terhadap perekonomian dengan benar secara bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dari sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Dari harga pokok tersebut, dari harga pokok yang mengalami kenaikan tersebut, jika kalian sebagai konsumen, apa yang akan kalian lakukan sebagai konsumen untuk menyikapi harga barang naik tersebut? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Devi. Mencari produk yang harganya lebih terjangkau, berarti akan mencari barang-barang yang promo, mencari diskon-diskon yang lebih murah, seperti itu. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya. Membeli dalam sebuah besar dengan anggapan memperoleh diskon atau harga yang lebih murah. Ya, sama tadi, mencari harga yang lumrah. Kalian berinteraksi dengan teman-teman sekelompok kalian, diskusi kelompok nanti saya beri waktu 30 menit. Saya akan memberikan penilaian, yaitu penilaian sikap, cara berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing, saling bergantian untuk menyatakan pendapat ketika melakukan diskusi, mampu menganalisis pernyataan dan pertanyaan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan disertai dengan alasan. Kedua adalah penilaian diskusi, penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah data, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Terakhir, penilaian keterampilan, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, dan bisa ada yang mau memberikan saran. Jadi setelah 30 menit, salah satu wakil kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Dan kelompok lain berikan pertanyaan. Sekarang bisa mulai bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di kelompok 1 ada Mas Galang, Mas Tegar, Mas Nikolas, Zahra, sama Mbak Ambar. Yang kelompok 2 Mas Satria, Mbak Indri, Mas Farel, Rahel, Rehan, sama Rangga. Yang kelompok 3 Amanda, Devi, Adila, Caka, sama siapa itu satunya itu? Tangerang, ketersediaan pangan menjelang tahun baru 2022 dipastikan aman. Namun, beberapa bahan pokok bapok mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit merah, minyak goreng, dan daging ayam. Penyebab kenaikan harga tersebut itu rata-rata karena permintaannya tinggi. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor cuaca, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, saat melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di 2 lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang. 2 lokasi tersebut yakni Supermarket Lulu Kini Kecamatan Pagedangan, Pasar Modern Simpasa Kecamatan Kelapa II. Pemantauan dilakukan dalam rangka
rangka menghadapi tahun baru 2022. Dibandingkan beberapa hari lalu, harga cabai per hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2021 sudah terlihat penurunan harga, yang semulanya Rp130.000 per kilogram sekarang sudah menurun menjadi Rp110.000 per kilogram. Sebagai contoh, harga minyak goreng naik karena memang menghadapi musim hujan, jadi beberapa perusahaan CPO mengalami penurunan produksi sehingga harga naik. Kalau dari cabai merah, itu diakibatkan faktor cuaca, katanya. Menyikapi hal tersebut, lanjut Ujang, Disperindak Kabupaten Tangerang melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Kerjasama itu dilakukan untuk melakukan kegiatan sidak rutin baik ketersediaan bapok maupun mengenai kualitas produknya. Kami juga ditemani oleh BPOM Kabupaten Tangerang dan juga Dinkes untuk melakukan pengecekan kandungan pada makanan, tuturnya. Ya, dibaca-baca dulu, dicari-cari di YouTube, di bukunya juga bisa dilihat. Di video tadi ada pertanyaan, menurut kamu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok tersebut? Identifikasikan apa yang muncul akibat permasalahan kenaikan harga bahan pokok. Apa solusi kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan pokok? Kalian berinteraksi dengan teman-teman sekelompok kalian untuk membahas 3 masalah atau 3 pertanyaan dalam studi kasus ini. Sebelum menjawab itu pertanyaannya dianalisis. Misalkan yang tadi adalah faktor-faktor. Faktor-faktor kemarin kan di pertemuan kemarin sudah disampaikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan. Saya kasih tadi artikelnya, sudah saya kopikan. Pertanyaannya ada 3, yaitu faktor-faktor, dampak, sama solusi. Coba saya ditanyakan belum. Kita dulu, cari-cari di YouTube, bukunya juga ada dilihat. Mau cari di YouTube ya, bawa HP, ada yang bawa HP? Ya. Yang mau ditanyakan kelompok 1, yang kesulitan, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Kemarin yang minggu kemarin kan sudah berikan faktor-faktor apa saja itu yang bisa mempengaruhi harganya.
sudah selesai. Sudah kelompok 1, kelompok 2, ampun, kelompok 3 sudah. Ya, dari diskusi kalian ini tadi ada hasil-hasil dari pertanyaan 3 pertanyaan tadi. Kalian bisa mempresentasikan hasil. Mungkin salah satu wakil bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dimulai dari kelompok 1. Harga bahan pokok biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut kamu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok tersebut? 1. Harga barang itu sendiri. 2. Tingkat pendapatan. 3. Selera masyarakat. 4. Jumlah penduduk. 5. prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. 2. Berdasarkan ketersediaan pangan menjelang tahun 2022. Identifikasikan harga yang muncul akibat permasalahan kenaikan harga bahan pokok. Dengan adanya ketersediaan pangan menjelang tahun baru 2022, kenaikan harga bahan pokok akan menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat yang akan membuat masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama bagi masyarakat miskin. 3. Apa solusi kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan pokok? 1. Mengurangi belanja dalam kondisi bagaimanapun dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan lainnya. 2. Belajar hemat, yaitu dengan mengurangi anggaran menabung dan investasi untuk menambah anggaran belanja yang lebih prioritas dengan kebutuhan lainnya. Sudah. Ya, jadi dari ketiga pertanyaan tadi, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, mungkin ada pertanyaan. Ya, dari kelompok 2. Ya. Kenapa terutama masyarakat miskin yang menerima dampak dari kenaikan harga bahan pokok tersebut? Karena faktor tingkat pendapatan masyarakat miskin yang rendah sehingga kenaikan harga bahan pokok tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin tersebut. Ya, mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya dan juga kelompok 2 atas pertanyaannya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya mungkin kelompok 2. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil-hasil kerja kelompok kalian. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan, ya Mas Fadila. Kesimpulan yang saya tambah dari presentasi kalian cukup banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok itu harga itu sendiri. 2. Tingkat pendapatan. 3. Selera masyarakat. 4. Jumlah penduduk. Dan 5. Prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Apa yang berulang permasalahan kenaikan harga bahan pokok? 1. Menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan angka kemiskinan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok. 3. Harga berbagai komoditas dibalas berulang naik, termasuk bahan pangan dan energi yang kemudian memicu kenaikan harga di dalam negeri di banyak negara. Solusi dalam menyikapi masalah kenaikan harga bahan pokok yang dilakukan ada 6. 1. Mengurangi belanja dalam kondisi bagaimanapun dan memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan lainnya. Yang kedua, belajar hemat, yaitu dengan mengurangi anggaran menabung dan investasi untuk menambah anggaran belanja yang lebih prioritas dengan kebutuhan lainnya. 3. Belajar pasar tradisional, karena di pasar tradisional biasanya menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan supermarket atau minimarket. 4. Grogi. Karena sendiri bahan bumbu dapur selain lebih murah dan kualitas bahan bumbu dapur yang digunakan. 5. Dan merencanakan menu sehingga bisa menghindari pemborosan dan membeli bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, meningkatkan produksi bahan pokok dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan
kualitas infrastruktur. Terima Bisa. kasih. Iya. Pembelajaran seperti ini mungkin menurut kalian enak atau membosankan atau gimana? Oh, enak sekali. Kenapa yo Mas Fadila kok enak? Karena kan bekerja sama, Bu. Iya. Sama komunikasi. Oh iya. Sama kerja semua. Iya, kerja semua. Jadi yang didapat itu tidak satu, soalnya kan ada pendapat dari teman-teman. Jadi kan kita jadi bisa lebih tahu banyak gitu ya. Karena kita hari ini membahas tentang permintaan, minggu depan kita akan membahas tentang penawaran. Ya. Saya kira cukup materi kita, pembelajaran kita hari ini. Mungkin nanti saya akan memberikan soal-soal. Kalau dikerjakan sekarang waktunya kayaknya sudah mepet, tidak cukup. Ya, apa mau dikerjakan sekarang? Waktunya kurang 5 menit. Oh, PR saja ya, wes ini PR nanti bisa dikerjakan di rumah. Untuk minggu depan bisa dikumpulkan dan kita bahas di awal sedikit tentang PR-nya. Ini juga masih mengenai tentang permintaan. Tapi untuk selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penawaran. Baik, ini tugasnya nanti bisa dibawa pulang. Tak bagi dulu aja sekarang. Ini tugas-tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Nanti kita bahas sedikit di pertemuan minggu depan. Bentar. Ya. Oke. Ini nanti dikerjakan di rumah. Jangan lupa ya, besok pertemuan akan datang. Materinya kita penawaran di rumah, nanti dibaca sedikit-sedikit tentang penawaran di buku yang sudah kalian bawa atau bisa pinjam di perpustakaan. Ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sangat menyenangkan kita bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih. Dilanjutkan untuk pembelajaran mata pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.